Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Tunggul Kultum, dan di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mencari validitas dari suatu data. Di sini saya sudah punya data, yaitu nilai ujian mid semester fisika kelas 10 MIPA 3. Di sini saya ada 30 siswa. Nah, dan di sini ada 10 soal. Di sini saya 10 soal. Saya pakai pilihan ganda, jadi yang benar bernilai 1, yang salah bernilai 0. Jadi semua di sini ada data-datanya. Lalu di sini ada Y merupakan jumlah atau hasil yang didapat oleh masing-masing siswa. Itu jumlah totalnya. Teman-teman tinggal blok kolom vektor Y, teman-teman tinggal blok ini, lalu tinggal tekan auto sum, lalu akan dapat atau tidak sum dengan rumus sum. Sebenarnya teman-teman pasti sudah tahu, kalau teman-teman sudah tahu dasar-dasar Excel. Nah, untuk mencari validitas kembali ke laptop ya, untuk mencari nilai validitas, teman-teman bisa membuat tabel-tabel bantuan atau bantu-bantuan seperti ini. Di sini ada xi kuadrat. Nah, untuk tabel yang pertama xi kuadrat berarti nilai x dikuadratkan. Jadi masing-masing di sini sudah punya ada 10, berarti 1 sampai x1 sampai x10. Kemudian di sini ada x1y. X1y berarti nilai x1 dikali y. Nilai misalnya nilai x1 berarti x1y berarti 1 dikali 7. Nah, setelah itu ada nilai y kuadrat. Y kuadrat teman-teman sudah tahu berarti nilai y dipangkatkan 2. Nah, fungsi tabel ini kita gunanya untuk mencari jumlah-jumlahnya yang kita dapat nanti. Nah, jumlah-jumlahnya bisa dilihat di sini. Di sini ya, teman-teman lihat di sini jumlah-jumlahnya. Saya sudah kasih tanda. Untuk yang ini jumlah dari xi kuadrat dari x1 sampai x10. Terus ini xy dari x1 sampai x10. Sedangkan yang ini untuk jumlah y. Ya. Nah, untuk tabel yang di bawah ini tabel dari jumlah xi dikuadratkan. Jadi jumlah ini dipangkatkan 2. Nah, fungsi ini? Fungsi-fungsi untuk mencari jumlahnya itu untuk memudahkan teman-teman nanti dalam memasukkannya di rumus. Nah, untuk rumus validitas sendiri yaitu R1 sama dengan N per xi dikali yi dikurang sigma xi dikali sigma yi dibagi akar dari buka kurung N dikali sigma xi kuadrat terus dikurang dengan sigma xi dikuadratkan, lalu dikali dengan N dikali sigma yi kuadrat, lalu dikurangi dengan sigma yi dikuadratkan. Apa perbedaannya ini dengan ini? Nah, perbedaannya itu kalau yang ini sigma ini dikuadratkan dulu lalu dijumlahkan, sedangkan yang ini dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Nah, untuk mencari validitas di sini saya sudah punya tabelnya. Di sini saya pisahkan dulu untuk pembilang dengan penyebut. Nah, untuk apa? Agar memudahkan dalam penyusunan rumus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Untuk mencari pembilang, saya ambil contoh di sini. Untuk mencari pembilang R1 berarti sama dengan N. Di sini teman-teman bisa lihat di situ. Di sini N, nilai N berarti 30 karena di sini sampai 30 siswa. Terus dikali sigma xi yi berarti sigma, karena R1 berarti sigma x1 kali y1. Yang mana? Sigma berarti jumlahnya yang ini. Teman-teman 3 blok ini pilih, atau teman-teman tinggal tulis 60 juga bisa. Lalu teman-teman bisa tulis kurang dengan apa? Sigma xi dikali sigma yi berarti sigma xi berarti yang ini, jumlah xi, ini saya tambahkan kurung, sigma xi dikali sigma dengan yi berarti y nya, sigma y nya. Nah, sigma y, lalu teman-teman tinggal enter, lalu 816. Nah, sesudah itu untuk mencari penyebut, ini yang agak panjang ya teman-teman. Jadi untuk mencari penyebutnya teman-teman tinggal tulis sama dengan, lalu masukkan rumus SQRT, karena di sini ada akar. Rumus SQRT itu adalah rumus akar di Excel. Nah, setelah itu tambahkan kurung 3. Di sini saya tambahkan kurung 3. Teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya ya. Di sini perlu N, jumlah N berarti 30 bintang
sigma xi kuadrat. Berarti mana xi kuadrat? Berarti yang ini. Kita bisa lihat yang ini. Yang ini. Berarti ke bawah jumlahnya yang ini. Teman-teman tinggal klik. Nah, setelah itu rumus. Setelah itu teman-teman bisa tutup kurung. Lalu kurang. Nah, di sini kurang, berarti di sini apa yang dikurangi? Berarti dikurang dengan sigma xi dikuadratkan. Di sigma xi dikuadratkan. Nah, karena di sini sudah ada apa? Karena kita sudah buat tabel bantuannya, saya buat bantuannya, berarti teman-teman tinggal klik yang ini. Nah, ini kan nilai sigma xi dikuadratkan. Nah, setelah itu tutup kurung, dikurang tutup kurung, baru tutup kurung lagi. Nah, di sini setelah itu di sini ada kali, berarti bintang, baru buka kurung. Di sini ada n berarti 30, kita 30 lagi bintang dengan sigma yi kuadrat. Sigma yi kuadrat yang mana? Yang ini, karena sigma y kuadrat. Nah, setelah setelah dapat y kuadratnya, tekan yang setelah kita harus tekan dulu ini, tekan ini. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Sorry, ini ini belum lengkap, ini kita harus kasih kurung 2. Nah, setelah itu kita kurangi dengan sedikit, kurangi dengan sigma yi kuadrat. Sigma y kuadrat yang ini, terus tabel yang di bawahnya ini kan sudah kuadrat dari bantuannya, teman-teman tinggal pilih ini. Nah, lalu teman-teman tutup kurung. Ini teman buka kurung lagi. Nah, lalu teman-teman tinggal tutup kurung lagi, tutup kurung, lalu enter. Nah, lalu dapat hasilnya 751,7207. Nah, setelah itu teman-teman cari hasil R1, berarti hasilnya teman-teman tinggal tulis sama dengan, berarti pembilang dibagi penyebut. Nah, hasilnya dapat 0,2874348. Nah, teman-teman bisa ikuti rangka tadi untuk mencari R2, R3, R4 sampai R10. Nah, itu teman-teman tinggal rubah-rubah saja. Misalnya datanya misalnya tadi kalau R1 ya berarti pakai X1, kalau misalnya R2 berarti X2 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan apakah data itu valid atau tidak, itu teman-teman bisa membandingkan hasil R yang sudah didapat dengan R tabel. R tabelnya ini sudah dapat R tabelnya. Nah, untuk mencari R tabel, teman-teman bisa melihat di buku misalnya saya ambil contoh punya, yaitu buku Sugiono. Di bagian belakang itu ada tabel untuk mencari R tabel untuk setiap data. Misalnya karena teman-teman bisa lihat, ambil nanti di situ dicek. Di sini saya dapat R tabelku yaitu 0,361 karena ada 30 data dengan memakai ketelitian 5%, dapatnya 0,361. Nah, untuk mencari data itu valid atau tidak, teman-teman bisa cek di sini. Data tersebut dikatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Sebaliknya data tersebut dikatakan tidak valid apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel. Jadi teman-teman tinggal lihat dari hasil teman-teman yang sudah dapat tadi. Misalnya saya punya R1 berarti tidak valid karena 0,28 lebih kecil daripada R tabelnya 0,36. Di sini R4 ku lebih besar 0,52, jadi R4 ku valid. Jadi saya mendapatkan dataku di sini 4 yang valid dan 6 yang tidak valid. Nah, sekian penjelasan saya mengenai validitas. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ya teman-teman berkenan juga, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.